wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang. Saya atas nama Nindya Astuti dan di samping kanan saya Fitra Naswalia. Dan saya atas nama Musaulana. Di sini kami akan mengerjakan tugas akhir mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan materi penanganan inflasi dalam perspektif Islam. Dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Saparudin, SAG MSI, Prodi Ekonomi Syariah 1 semester 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone. Nah, materi yang pertama itu konsep inflasi menurut ekonomi Islam. Inflasi merupakan suatu kondisi ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam satu periode tertentu. Kenaikan harga yang terjadi hanya pada satu atau beberapa jenis barang tidak dapat disebut sebagai inflasi apabila tidak mempengaruhi harga barang lainnya secara luas. Inflasi itu menyebabkan menurunnya nilai mata uang sehingga daya beli masyarakat menjadi berkurang. Nah, dengan kata lain, jumlah uang yang sama tidak lagi mampu membeli barang dan jasa sebanyak sebelumnya. Fenomena ini menjadi salah satu permasalahan ekonomi karena dapat memengaruhi stabilitas perekonomian suatu negara karena berdampak pada tingkat konsumsi, investasi, tabungan, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam perspektif ekonomi Islam, inflasi tidak hanya dipandang sebagai masalah ekonomi yang berkaitan dengan peredaran uang dan mekanisme pasar, tapi juga berkaitan dengan aspek moral, etika, dan keadilan sosial. Nah, Islam menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, segala bentuk gangguan terhadap stabilitas ekonomi yang dapat merugikan masyarakat harus dicegah dan diatasi. Inflasi dipandang sebagai kondisi yang dapat menghambat tercapainya tujuan ekonomi Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat terkepala. Nah, ekonomi Islam menghendaki adanya keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor real, distribusi kekayaan yang merata, serta aktivitas ekonomi yang bebas dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat seperti riba, monopoli, penimbunan, dan spekulasi berlebihan. Pemikir ekonomi Islam klasik seperti Al-Maghrizi menjelaskan bahwa inflasi dapat muncul karena faktor-faktor alami maupun karena kesalahan manusia sendiri. Menurutnya, berbagai bentuk penyimpangan dalam tata kelola ekonomi seperti korupsi, pajak yang berlebihan, penimbunan barang, dan pencetakan uang yang tidak terkendali dapat menyebabkan kenaikan harga yang berujung pada inflasi. Nah, pandangan ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya melihat inflasi dari sisi teknis ekonomi saja, tetapi juga dari sisi perilaku manusia itu sendiri dan kebijakan yang diterapkan dalam suatu negara. Selanjutnya yaitu penyebab inflasi menurut ekonomi Islam. Di mana di sini dalam ekonomi Islam penyebab inflasi dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu inflasi yang terjadi karena faktor alamiah dan inflasi yang terjadi karena kesalahan manusia. Kedua faktor ini dapat memengaruhi keseimbangan antara permintaan dan penawaran barang di pasar sehingga menyebabkan kenaikan harga. Inflasi yang disebabkan oleh faktor alamiah terjadi karena adanya peristiwa di luar kendali manusia seperti bencana alam, kekeringan, banjir, gempa bumi, wabah penyakit, atau peperangan. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat mengganggu proses produksi dan distribusi barang sehingga jumlah barang yang tersedia di pasar menjadi berkurang. Ketika pasokan barang menurun, sementara kebutuhan masyarakat tetap atau bahkan meningkat, harga barang akan naik. Sebagai contoh, gagal panen
gagal panen akibat cuaca ekstrim dapat menyebabkan produksi beras menurun, sehingga harga beras meningkat. Kenaikan harga kebutuhan pokok seperti ini sering menjadi pemicu inflasi karena berpengaruh terhadap pengeluaran masyarakat secara luas. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai dampak inflasi menurut ekonomi Islam. Yang dimana di sini inflasi memiliki dampak yang sangat luas terhadap kehidupan masyarakat dan perekonomian suatu negara. Dampak yang paling langsung dirasakan adalah menurunnya daya beli masyarakat. Ketika harga barang dan jasa meningkat, masyarakat harus mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Apabila pendapatan tidak meningkat seiring dengan kenaikan harga, maka kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa akan menurun. Kondisi ini terutama dirasakan oleh kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah yang sebagian besar pendapatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Inflasi juga dapat menyebabkan meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Kelompok masyarakat yang memiliki aset seperti tanah, bangunan, saham, atau usaha produktif biasanya masih dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan nilai kekayaannya ketika inflasi terjadi. Sebaliknya, kelompok masyarakat yang hanya mengandalkan pendapatan tetap akan mengalami penurunan kesejahteraan karena harga kebutuhan hidup meningkat lebih cepat daripada pendapatan mereka. Akibatnya, jurang antara kelompok kaya dan miskin menjadi semakin lebar. Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan pemerataan yang menjadi salah satu tujuan utama syariat. Selain itu, inflasi menyebabkan nilai tabungan masyarakat menurun. Uang yang disimpan dalam bentuk tunai akan kehilangan daya belinya seiring dengan kenaikan harga. Misalnya, uang sebesar 10 juta yang mampu membeli berbagai kebutuhan pada saat ini mungkin hanya memiliki kemampuan membeli yang rendah beberapa tahun kemudian jika terjadi inflasi yang tinggi. Oleh karena itu, inflasi sering dianggap sebagai salah satu faktor yang mengurangi kesejahteraan masyarakat. Inflasi juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena menciptakan ketidakpastian dalam kegiatan usaha. Ketika harga bahan baku, biaya produksi, dan harga jual barang terus berubah, pelaku usaha akan kesulitan membuat perencanaan bisnis yang tepat. Kondisi ini dapat mengurangi minat investasi dan memperlambat ekspansi usaha. Dalam jangka panjang, inflasi yang tinggi dapat mengurangi tingkat produksi, meningkatkan pengangguran, dan menurunkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Baik, solusi penanganan inflasi menurut ekonomi Islam. Ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang komprehensif dalam mengatasi inflasi. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang umumnya berfokus pada pengendalian jumlah uang beredar, suku bunga, atau kebijakan moneter lainnya. Ekonomi Islam memandang bahwa inflasi merupakan persoalan yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan aspek moral, etika, keadilan sosial, dan tata kelola pasar. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan tidak hanya bertujuan menstabilkan harga, tetapi juga menciptakan sistem ekonomi yang adil, seimbang, dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Salah satu solusi utama yang diajarkan dalam ekonomi Islam adalah pelarangan praktik penimbunan barang atau ihtikar. Ihtikar adalah tindakan seseorang atau sekelompok perilaku usaha yang dengan sengaja menahan barang, terutama barang kebutuhan pokok, ketika persediaan di pasar mulai berkurang.
Tujuannya adalah agar barang menjadi langka sehingga harga meningkat dan mereka dapat memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar. Praktik seperti ini sangat merugikan masyarakat karena menyebabkan harga kebutuhan pokok melonjak dan daya beli masyarakat menurun. Dalam Islam, Rasulullah SAW melarang praktik penimbunan karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepedulian terhadap sesama. Dengan mencegah penimbunan, distribusi barang tetap berjalan dengan baik. Pasokan di pasar tetap tersedia dan harga dapat lebih stabil sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain melarang penimbunan, Islam juga menekankan pentingnya pengawasan pasar melalui lembaga Hizbah. Hizbah merupakan lembaga pengawasan yang telah diterapkan sejak masa Rasulullah SAW dan dikembangkan pada masa pemerintahan Islam. Tugas utama lembaga Hizbah adalah memastikan bahwa aktivitas perdagangan berjalan secara jujur, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Petugas Hizbah mengawasi agar tidak terjadi praktik monopoli, penimbunan, manipulasi harga, kecurangan dalam timbangan dan takaran, serta berbagai bentuk transaksi yang merugikan masyarakat. Dengan adanya pengawasan tersebut, mekanisme pasar dapat berjalan secara sehat sehingga harga barang terbentuk berdasarkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran yang wajar, bukan karena adanya manipulasi oleh pihak tertentu. Pasar yang sehat akan menciptakan persaingan yang adil dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi. Solusi berikutnya adalah optimalisasi instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai sarana pemerataan distribusi kekayaan. Dalam kondisi inflasi, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah merupakan pihak yang paling terdampak karena daya beli mereka menurun. Oleh sebab itu, Islam menyediakan mekanisme distribusi kekayaan melalui zakat yang diwajibkan kepada umat Islam yang telah memenuhi syarat. Dana zakat kemudian disalurkan kepada golongan yang berhak menerima atau menerima sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selain zakat, infak, dan sedekah juga berperan dalam memperkuat solidaritas sosial serta mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Sementara itu, wakaf produktif memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas produksi nasional. Dana wakaf dapat dimanfaatkan untuk membangun sekolah, rumah sakit, lahan pertanian, pusat pelatihan keterampilan, maupun berbagai usaha produktif lainnya. Dengan meningkatnya investasi pada sektor-sektor produktif tersebut, jumlah barang dan jasa yang dihasilkan akan semakin meningkat. Bertambahnya pasokan barang akan membantu menekan kenaikan harga sehingga inflasi dapat dikendalikan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, instrumen ZISWAP tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai kebijakan ekonomi yang mampu menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Ekonomi Islam juga memberikan perhatian besar terhadap penguatan sektor real. Sektor real adalah sektor yang secara langsung menghasilkan barang dan jasa seperti pertanian, peternakan, perikanan, industri, perdagangan, dan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras, berwirausaha, dan melakukan investasi pada kegiatan ekonomi, yaitu ekonomi yang produktif. Semakin tinggi tingkat produksi suatu negara, maka semakin besar pula jumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar. Ketersediaan barang yang mencukupi akan menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran, sehingga kenaikan harga dapat dikendalikan. Sebaliknya, apabila produksi rendah sementara permintaan masyarakat terus meningkat, maka inflasi akan lebih mudah terjadi. Oleh karena itu, penguatan sektor real merupakan salah satu fondasi utama dalam menjaga stabilitas ekonomi menurut perspektif Islam. Selanjutnya, Islam melarang praktik riba karena dianggap dapat menciptakan ketidakadilan dalam sistem ekonomi. Riba menyebabkan keuntungan diperoleh tanpa adanya aktivitas produktif dan seringkali membebani pihak yang membutuhkan modal. Sebagai alternatif, Islam menerapkan sistem pembayaran berbasis bagi hasil seperti akad mudharabah dan musyarakah.
Dalam akad mudharabah, pemilik modal menyediakan dana kepada pengelola usaha, kemudian keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai ketentuan syariah. Adapun dalam akad musyarakah, seluruh pihak sama-sama menanamkan modal dan berbagi keuntungan maupun risiko secara proporsional. Sistem ini mendorong investasi yang lebih sehat karena keuntungan diperoleh dari aktivitas usaha yang nyata, bukan dari bunga pinjaman. Dengan berkembangnya investasi produktif, kapasitas produksi nasional meningkat sebagai pasokan barang bertambah dan tekanan inflasi dapat dikurangi. Selain kebijakan di bidang produksi dan distribusi, Islam juga mengatur pola konsumsi masyarakat. Dalam ajaran Islam, setiap individu dianjurkan untuk hidup sederhana, tidak boros atau israf, dan tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Konsumsi yang berlebihan dapat meningkatkan permintaan secara tidak wajar, sehingga mendorong kenaikan harga barang. Sebaliknya, apabila masyarakat menerapkan pada konsumsi yang bijaksana sesuai kebutuhan, maka permintaan terhadap barang dan jasa akan lebih seimbang dengan jumlah barang yang tersedia di pasar. Keseimbangan tersebut akan membantu menjaga kestabilan harga serta menciptakan perekonomian yang lebih berkelanjutan. Di samping itu, Islam juga mendorong pemerintah untuk menjalankan kebijakan fiskal yang adil dan bertanggung jawab. Pemerintah berkewajiban mengelola anggaran negara secara efektif, menghindari pemborosan, meningkatkan produktivitas ekonomi, serta memastikan pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Belanja negara sebaiknya diarahkan pada sektor-sektor yang mampu meningkatkan kapasitas produksi seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan UMKM. Dengan meningkatnya produktivitas nasional, pertumbuhan ekonomi dapat tercapai tanpa menimbulkan tekanan inflasi yang berlebihan. Baik, itulah tadi pemaparan materi mengenai penanganan inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.